Halo friend, di video part 3 pendakian Gunung Guntur ini, aku akan fokus sama bagian summit attack-nya. Buat kalian yang belum menonton dan penasaran dengan keseruan sebelum summit attack, kalian bisa cek di video part sebelumnya di channel ini. Ketika kita sedang dihadapkan pada satu pilihan, maka percayalah, sebenarnya tidak ada pilihan yang benar atau pilihan yang salah. Tapi yakinlah bahwa keputusan yang kita ambil adalah yang paling cocok dengan kondisi kita saat ini. Ya, malam hari dalam tenda. Satu lagi tidur. Dia baru bangun nih. Wah. Dingin gak? Dingin. Gak kuat ya? Udah pakai dalamnya tuh baju dingin ya. Depan jaket lagi. Gimana? Ini si Bung, gimana Bung? Tidur dulu. Rasanya gimana? Capek gak? Capek sih enggak. Capek sih enggak, cuma lelah. Jadi kita dalam tenda tuh, dalam tenda bincang-bincang, ngobrol. Di luar juga kalau nggak kelihatan gelap. Ini minuman kita di tengah malam. Ada yang sereal, ada yang minum bandrek, ya kan. Si Yustian juga bikin teh hangat, ada di botol. Hanson yang memutuskan untuk tidak ikut dalam summit kali ini merelakan sepatu barunya untuk saya pakai. Syukurlah, tadinya saya sudah sempat mengurungkan niat untuk melakukan summit karena sepatu yang rusak. Oke friend, sekarang udah jam 2 lewat ya, hampir setengah 3. Gue lagi siap-siap nih, jadi kita mau summit attack. Oh, di depan Yustian udah lagi masak nih, mau lihat. Kelihatan gak sih? Yustian lagi masak. Ini nih. Tuh, kita masak nugget lagi. Sama itu lagi bikin apa Yus? Indomie pakai spaghetti ya. Nih masakin Yustian nih. Halo friend, sekarang jam 3 lewat, udah hampir setengah 4. Kita udah mau berangkat dari camp ke puncak. Tinggal persiapan kecil aja, udah ada yang lagi pakai sepatu, pakai kaos kaki. Pokoknya udah gak lama lagi kita jalan. Ya kalau misalnya tepat waktu kita berhasil sampai tepat waktu, kalau enggak juga nggak apa-apa, yang penting kita sampai ke puncak dengan selamat. Itu tujuan utamanya. Jadi kalau misalnya beruntung waktu sunrise, kalau enggak ya nggak apa-apa. Bersama dengan Yustian dan papi mertua, juga ditemani dua bocah Bandung yang sempat saya singgung di video part sebelumnya, kami berangkat berlima dengan penuh semangat dan percaya diri. Baru berjalan sekitar 5 menit, kami dikejutkan dengan trek yang sangat luar biasa curam dan menantang. Di sini, papi mertua saya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian dan kembali ke area camping. Saya pun percaya bahwa keputusan yang papi ambil tadi adalah keputusan yang paling tepat. Jujur ya friend, ini pendakianku paling berat ya. Naik 2 langkah, pasti udah turun selangkah. Aduh, bener-bener gak kuat. Papi udah nyerah, dia turun lagi. Belum terlalu jauh sih. Kita tinggal berempat nih. Mudah-mudahan bisa sampai tepat waktu atau enggak, nggak tahu dah. Yang penting sampai. Aduh. Gimana Bung rasanya? Pendakian paling berat lo di mana Bung? Jalannya berat ya. Gila, ini jalannya tuh benar-benar batu-batu begini nih. Ini benar-benar kita jalan selangkah, 2 langkah dia turun lagi tuh, turun lagi. Gila. Masih panjang men, gila. Untung ada 2 teman baru nih. Susahnya sama-sama. Bagi minum Bang. Gue juga capek. Dia malah minum. Di tengah kelelahan yang menyelimuti saya dan rombongan, kami mulai melihat secercah cahaya oranye dari jauh. Pertanda fajar akan segera tiba. Beberapa kali terpikir untuk menyerah dan kembali ke tenda. Apalagi setelah saya yakin kami tidak akan sampai di puncak saat sunrise. Puncaknya masih jauh, aduh gelap banget. Ayus. Gila, capek bener. Luar biasa treknya, luar biasa. Masih mau naik kayak gitu tuh. Trek yang udah gue jalanin kayak gitu tuh. Gila. Lu lihat pemandangannya men. Asli keren banget. Oren semua. Wah.
Trek yang miring dan berbatu kerikil membuat seolah-olah puncak Gunung Guntur menolak untuk kami kunjungi. Setiap 2 langkah kami ke atas, batuan kerikil akan mendorong kami kembali 1 langkah ke bawah. Ariel dan Rijal yang sudah terbiasa sudah jauh meninggalkan saya di depan, sementara Yustian sedikit di belakang saya. Di sini, saya lebih banyak beristirahat daripada berjalan. Selain karena lelah yang luar biasa, pemandangan sunrise yang luar biasa cantik, ditambah sinyal handphone yang sesekali masih saya dapatkan, rasanya ada baiknya saya berbagi momen ini dengan istri saya via WhatsApp di rumah, dan juga dengan teman-teman di Instagram. Di satu momen, saya tidak lagi bisa melihat Yustian di belakang saya. Bukan karena dia tertinggal terlalu jauh, bukan juga karena dia memutuskan untuk turun. Tapi, kami mendadak terpisah jalur. Saya dan Yustian hanya bisa saling berteriak dan berkomunikasi via suara, tanpa bisa saling melihat, karena tertutup tumbuh-tumbuhan. Saya benar-benar sudah kehabisan energi. Rasanya ini adalah saat yang tepat untuk saya menyerah. Toh sunrise yang cantik sudah saya dapatkan di perjalanan ini. Untuk apa lagi saya ke atas? Seiring dengan tumbuhan yang semakin berkurang, saya mulai bisa melihat Yustian yang tadi sempat terpisah ke jalur sebelah. Ada juga rombongan lain yang membawa anjing peliharaannya di jalur itu. Yus, gua bisa lihat lo sini. Setelah kembali mendapatkan semangat dan melanjutkan perjalanan, saya terkejut. Ternyata Ariel dan Rijal sedang menunggu saya dan juga Yustian di satu tempat yang agak landai. Padahal, mereka sebenarnya bisa saja sampai ke puncak dengan tepat waktu dan melihat sunrise di atas. Tapi mereka memilih untuk menunggu saya dan Yustian. Sungguh pengorbanan yang luar biasa. Saya cukup terharu dengan 2 bocah Bandung ini. Padahal kami baru kenal di gunung ini. Masih jauh. Can I follow you back to your room, watching you bloom? Itu ada bendera tuh. Kecil itu tuh, kecil. Nah itu tadi kita ngedaki dari situ. Saya capek. Lautan awan semua. Luar biasa. Saya benar-benar tidak lagi bisa melihat Yustian dan mendengar suaranya. Kali ini, kami benar-benar terpisah sangat jauh. Rombongan hanya tersisa saya bersama 2 bocah Bandung ini. Trek semakin terjal. Sesekali, bahkan saya memutuskan untuk menggunakan kedua tangan saya untuk merangkak. Sampai akhirnya, saya mulai bisa melihat puncak Gunung Guntur. Puncak tinggal sedikit lagi tuh. Sampai situ udah sampai puncak. Udah jalan jauh banget. Gila, puncak tinggal dikit lagi. Tapi tenaga udah nggak ada nih. I just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been so scared that I Puncak Gunung Guntur. Sampai juga. Akhirnya saya tiba juga di puncak pertama Gunung Guntur. Bersama dengan 2 bocah Bandung, Ariel dan Rijal, kami sempat berfoto untuk mengabadikan momen ini. Bukan masalah seberapa tinggi kita menggapai puncak satu gunung, tapi perasaan puas seperti ini hanya bisa dimengerti oleh mereka yang juga pernah merasakannya. Tidak lama setelah itu, anjing pudel yang saya temui di jalur sebelah akhirnya tiba juga bersama rombongannya. Dan sekarang saya tahu Bon-Bon nama anjing itu. I'm gonna tear down this castle. Puncak 1 Gunung Guntur. Udah mau nyerah sebenarnya tadinya. Kayaknya udah cukup sampai di sini. Cuma teman-teman
kasih semangat, katanya puncak 2 nggak terlalu jauh. Jadi kayaknya kita akan lanjut ke puncak 2. Keren ya. Tuh, ini teman-teman yang tidak kenal tapi sudah saling sayang. Kenal di gunung. Sama si Bonbon tuh, ada anjing lucu. Ini puncak 2 nih, nanti kita mau ke puncak 2 lagi. Naik dikit, katanya jalurnya lebih gampang. Wah gila, ini pemandangannya. Ini katanya Gunung Ciremai nih. Ya betul ya. Terus ini di situ ada Cikuray. Ya, ketutup ya. Ya di balik bukit ini pokoknya ada Cikuray. Oh ini gunung ini. Oh ini tadi ini Ciremai. Yang ini ya, yang atas ini Selamat nih. Gunung Selamat. Wah mantap emang. Luar biasa. Perjalanan kami lanjutkan menuju ke puncak 2. Kali ini, kami menuju puncak 2 tidak hanya bertiga. Sudah ada tambahan rombongan dari Bonbon dan kawan-kawannya. Sepanjang perjalanan menuju puncak 2, kami disuguhi pemandangan yang luar biasa. Ada padang violet, yang konon katanya hanya akan mekar 1 kali dalam setahun. Wah, kali ini saya benar-benar bersyukur. Kita benar-benar lagi beruntung banget bisa lihat ini. Ya, meskipun menurut informasi yang saya terima, seharusnya kami datang 1 minggu lagi, karena padang violet ini baru akan benar-benar mekar di minggu depan. Tapi nggak apa-apalah, sudah bisa melihat ini saja saya sudah bersyukur banget. Ini ada kawah ya. Gila, keren. Nih, pendayan tuh, yang itu ya. Wah, ini keren nih kawahnya nih. Kalau orang punya dosa, ajak ke sini dorong. Selesai. Mantap. Keren banget Gunung Guntur. Bisa lihat semuanya nih. Ini Jawa Barat, semuanya gunung dan gunung. Tuh, terima kasih Ariel yang membantu Rijal, mantap. Bonbon si penyemangat, terima kasih. Tuh, ini kawahnya keren ya. Wah, mantap. Jadi capeknya sudah terbayarkan. Hey Bon, hey. Berat banget ya Kang ya. Ternyata sama Semeru katanya lebih berat ini ya. Iya sama aja. Sama aja ya. 11-12. Berarti saya udah sampai sini bisa dong ke Semeru. Iya bisa lah. Boleh. Semeru cuman ini doang ke puncaknya. Itunya enak, jalannya Teranu ke Borono, Kalimati enak. Cuma kayak Komodo aja ya. I like your taste in tunes and everything you ooze. Your tempo of your beat, your bleeding melody. No one can control that old time rock and roll. No rule of gravity. And hey, can I follow? Di puncak 2 saya tidak banyak merekam. Rasa lelah yang sudah menghantui saya akhirnya memaksa saya untuk tidur sejenak. Saya sempat terlelap di puncak Gunung Guntur kurang lebih 30 menit. Anehnya lagi, saya tidur di satu kemiringan yang lumayan terjal, tanpa ada pengaman apapun. Saat saya bangun dan teringat lagi, saya jadi terpikir, kok tadi saya berani ya tidur seperti itu. Dan akhirnya tibalah saat saya untuk kembali ke bawah. Naiknya susah, turunnya juga tidak kalah susah. Kali ini turunan terjal menghantui saya bersama rombongan. Beberapa kali saya sempat terpeleset dan terjatuh. Ternyata turun dari puncak gunung sama sulitnya dengan naik ke atas puncak gunung. Saya sempat berpapasan dengan rombongan lain yang naik ke puncak 1. Dari informasi yang saya dapat, ternyata Yustian baru saja turun dari puncak 1, yang artinya dia juga sebenarnya berhasil mencapai puncak Gunung Guntur. Ya, meskipun gak sampai ke puncak 2. Turun kita adalah seperti ini. Tuh, gila kalau.
Ini cara turun dari Gunung Guntur nih. Ya main perosotan kan. Kalau suruh gue berdiri nggak sanggup. Lihat tuh miringnya tuh. Sadis. Jadi lebih baik kita duduk santai seperti ini, lalu kita main perosotan. Karena gue sobek sampai kita. Awas, hati-hati. Tetap harus lihat jalan. Tuh, jangan nanti bahaya ini. Bosan karena terjatuh terus, akhirnya saya putuskan untuk duduk saja dan mengorbankan celana saya ini. Sampai akhirnya saya mulai bisa beradaptasi dengan kemiringan dan juga batu-batu kerikil ini. Oh iya, ini adalah foto celana saya setelah saya sampai di rumah. Parah ya. Jalur bekas pantat Anton. Bosan posisi duduk, ganti posisi. Ini namanya posisi berdiri. Ini seru banget tuh. Jadi tumpuannya sekarang di kaki. Kita jadi melangkah terus ngedorong batunya turun. Terus habis itu kaki kita tuh masih kayak lebih dari mata kaki. Dari tadi jongkok terus. Main serodotan aja. Tuh, jalan biasa terjal gitu. Gila men. Sampai di base camp aku udah nggak bisa menyembunyikan lagi rasa lelah yang menghantui aku. Benar-benar capeknya full banget. Aku langsung makan. Di sini ada spaghetti pakai cornet, sarden, dengan lahapnya aku makan. Wah, benar-benar aku merasa bersyukur banget. Dan aku ngerasa makanan ini entah mengapa kenikmatan itu kayak naik 2-3 kali lipat lebih lezat. Perjalanan ke Gunung Guntur ini telah memberikan saya banyak sekali pelajaran hidup. Sekarang saya jadi mengerti bahwa di setiap kondisi, saat kita sedang dihadapkan pada satu pilihan, sebenarnya tidak ada pilihan yang salah atau benar. Yang ada adalah pilihan yang paling cocok untuk kondisi kita saat itu. Hanson telah melakukan keputusan yang tepat dengan tidak melakukan submit, dan akhirnya bisa kembali sehat dan membantu saya yang sudah kelelahan saat packing untuk pulang. Begitu juga dengan papi mertua saya, walaupun memutuskan mundur saat submit, juga akhirnya bisa pulang dengan selamat, bahkan dia menjadi populer di area camping. Maklum saja, coletehannya itu dan juga keakrabannya pada orang-orang baru yang awalnya tidak dia kenal di area camping. Sementara saya masih terus diliputi oleh rasa syukur yang teramat sangat. Akhirnya saya bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Firsa Besari, bahwa dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, kita akan menemukan banyak orang baik. Terima kasih untuk Ariel dan Rijal untuk bantuannya selama di Gunung Guntur. Terima kasih Yustian, temanku dari SMP, untuk berbagi sebotol air selama kita melakukan submit attack. Terima kasih untuk rombongan Bonbon yang memberikan saya semangat untuk melanjutkan ke puncak 2. Afi, volunteer Gunung Guntur yang membantu mendirikan tenda, juga pemuda asal Bandung yang tidak saya tahu namanya ini. Terima kasih karena sempat membantu membawakan carrier saya. Terima kasih untuk Hanson yang mengorbankan sepatu barunya untuk saya pakai dan melakukan submit attack dengan sepatu barunya itu. Dan terima kasih juga untuk semua pihak yang telah membantu saya, yang saya percaya tanpa saya sadari pasti masih banyak bantuan-bantuan lain yang saya terima. Gunung selalu menjadi tempat terbaik untuk menemukan teman baru tanpa kepalsuan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di pendakian berikutnya.